Ini contoh salah satu ikan saya yang terkena cloud eye ya guys. CE, bisa kelihatan ada selaput di matanya. A vida dispara, depois joga na minha cara e faz. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini sesuai request dari kalian ya guys. Banyak sekali permintaan untuk saya bikinkan konten cara mengobatin ikan cana ya guys ya. Di sini saya bilangnya cana aja ya, cana all varian aja ya, karena penyakitnya ikan ini hampir-hampir sama ya. Jadi di penyakit yang sering ditemuin oleh cana itu adalah WS ya, atau white spot, bintik-bintik putih ya. Kebetulan di rumah saya tidak ada ikan yang WS guys ya, tapi tetap saya bisa jelaskan. Jika ikan kalian terkena white spot ya atau WS, itu biasanya karena suhunya dingin ya guys ya. Suhu dingin ini akan menyebabkan WS, baik di ikan cana maupun di ikan predator ya. Biasanya kalau WS itu saya obatin memakai pomade guys. Ini by the way kemasannya pomade ini sudah saya buang. Isiannya aja ini berbentuk serbuk kuning guys ya. Kelihatan ya? Serbuk kuning ya. Kurang lebih seperti gini ya. Serbuk kuning. Takarannya secukupnya aja. Pokoknya airnya kalau sudah kalian masukkan, airnya sudah menjadi kuning pekat ya. Ya sudah. Lalu dipasangin heater ya guys ya. Di set dengan 30 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius guys. Tergantung besarnya tank ya. Karena fungsinya heater itu dia menjaga agar suhu air tersebut tidak turun lagi, tidak menjadi dingin lagi. Ditahan di suhu 30 derajat Celcius, atau kalian ada tank yang jauh lebih besar. Kalau saya memakai tank yang 60x30, saya tahan di 30 derajat Celcius guys. Tapi kalau untuk tank yang lebih besar, misalnya ada tank yang 1 meter atau 1,20 meter, biasanya saya set di 32 derajat Celcius ya. Itu kurang lebih 2 hari sudah sembuh 100% guys ya. 2 hari untuk penyakit WS ya, sudah bisa sembuh 100%. Lalu kita bahas lagi penyakit fin rot ya. Fin rot itu berarti dia finnya itu kemakan oleh apa ya nyebutnya ya, bakteri lah. Saya tahunya dulu pernah ikan saya kena fin rot. Dia kan dorsal atas finnya itu seperti growak gitu ya guys ya. Dia tidak bisa rata. Itu saya potong guys. Setelah saya potong, saya kasih obat ini apa namanya, Super Tetra guys. Obat Super Tetra bisa kalian beli di apotik ya guys ya. Nanti dikeluarin kapsulnya ya, ikannya diangkat, ditaruh di jaring. Ini kapsulnya digunting. Nanti dia ada isian kapsul ini berwarna kekuning-kuningan. Diolesin aja di finnya guys ya. Seperti kalian juga kalau lagi motong ekor cana kalian, sama juga dikasih Super Tetra guys ya. Dipencet, nanti dia ada keluaran seperti warna kuning-kuning begitu. Dioles pakai tangan ya, sekitar 5-10 detik sudah ikannya dimasukkan kembali guys ya. Gitu aja, sesimpel itu sudah manjur guys ya. Lalu lagi ada penyakit itu namanya WS. Bukan WS guys, maaf. Cloud eyes atau CE ya. CE atau cloud eye atau mata berkabut ya. Orang bilangnya mata berkabut atau istilahnya mata perawan ya, terserah kalian. Istilah penyakitnya itu CE atau cloud eye ya. Cloud itu awan, eye itu mata ya guys ya. Jadi kalau untuk cloud eye, saya biasanya memberikan daun ketapang guys, seperti gini. Ini kebetulan salah satu ikan teman saya dititipkan ke saya ini, dia terkena cloud eye guys ya. Terkena mata berkabut. Kemarin tidak sempat saya videoin, dua-dua matanya itu bengkak guys ya. Seperti ada lapisannya putih-putih. Sekarang satu matanya sembuh, yang satunya sisa satu aja guys. Mungkin kelihatan ya. Coba tak arahin sebentar. Sisa satu matanya aja, kalau kalian bisa lihat. Nah itu seperti ada lensanya begitu ya guys ya. Cembung ya yang sebelah kan ya, kalau dari video. Tapi kalau dia menghadap ke sini baru kelihatan guys ya. Cloud eye. Nah kelihatan ya guys ya. Seperti cembung matanya ya. Bengkak begitu ya. Itu biasanya saya memakai obat, saya ganti airnya guys ya. Saya ganti airnya dengan air isi ulang ya, yang nokaporit. Ataupun kalian jika tidak ada air isi ulang, kalian pakai air PDM yang bening ya, yang sudah difilterisasi
selama 2 hari ya setidaknya, ataupun yang sudah diendapin selama 3 hari. Karena apa? Karena menjaga supaya kualitas airnya itu bagus. Karena cloud eye itu dikarenakan kualitas airnya jelek guys ya. Ikannya terkena serangan cloud eye atau CE guys. Jadi obatnya, jika kalian di rumah ada bawang putih ya seperti gini, ini juga bisa jadi obat CE guys ya. Bawang putih yang masih ada kulitnya guys ya, itu dimasukin aja ya. Kalau untuk akuarium 60x30 saya cuma pakai 1 siung aja guys ya. Begitu pula kalau untuk akuarium yang 40x40 atau 40x30 saya juga memakai 1 siung aja ya. Kecuali akuariumnya lebih panjang dari 60 ya, saya baru memakai lebih dari 1 guys. Ini juga bisa membantu menyembuhkan mata berkabut atau yang disebut CE ya. Tetap CE itu harus dikasih heater ya. Tapi kalau kalian tidak punya heater, bisa juga heaternya itu digantikan oleh lampu ya. Jadi lampunya dihidupkan 24 jam ya. Airnya jangan terlalu tinggi ya, separuh atau seginilah, tingginya kurang lebih ya 20 cm guys ya. Tingginya kurang lebih 20 cm. Itu nanti sekitar 3 hari, terkadang 2 hari atau 4 hari itu maksimal matanya sudah kempes kembali ya. Lalu pakan apa yang tepat jika waktu mengobatin ikan yang lagi sakit ya. Pakan yang tepat itu apa aja guys bisa. Mau kalian kasih cacing tanah juga boleh ya, itu bagus. Mau kalian kasih udang, tapi udang yang dikupas ya guys ya. Jangan udang yang ada cangkangnya kalau ikannya lagi sakit ya. Itu pengalaman saya. Ataupun mau kasih makan pelet juga tidak masalah sih ya. Tapi biasanya orang kalau ikannya lagi sakit itu dikasih makan cacing tanah guys. Itu pengalaman saya ya. Itu beberapa pilihan pakan. Jadi untuk semua penyakit ikan cana itu bukan hanya di Maru, mau di Pulcra yang dwarf ya, mau di Asiatica, mau yang di Auranti, semua itu hampir sama. Tinggal kita melihat kondisi ikannya itu. Dia terkadang ada ikan yang terkena cloud eye seperti Auranti ya contoh ya. Auranti ini kan lebih suka air yang sejuk guys ya. Tetapi cloud eye ini kan membutuhkan heater atau suhu yang stabil ya. Tapi kalau untuk Auranti ataupun cana dwarf yang Pulcra itu biasanya heaternya jangan di set 30 guys. Di set di suhu 28-29 guys ya. Maksimal. Karena kalau terlalu panas Aurantinya juga tidak nyaman ya. Tetap aku rasa pakannya tetap juga sama, cacing tanah ya. Itu untuk cana dwarf. Kalau untuk cana Maru ya dikasih heater aja ataupun dikasih lampu yang panas guys, seperti hard tanning ya. Itu juga bisa ya. Jadi untuk mengobatin bawang putih dengan kulitnya tidak dikupas ini juga bisa untuk mengobatin cloud eye ya. Saya rasa sudah cukup penjelasan untuk pengobatan ya guys ya. Karena di rumah saya hanya ada 1 ekor aja yang cloud eye ya. Makanya saya hanya bisa memberi contoh untuk pengobatan cloud eye. Oke, kurang lebih begitu. Lalu lanjut ke pertanyaan kalian yang menanyakan ikan saya ini nguncup ya. Finnya nguncup. Lalu dikacain nguncup ya, mentalnya down. Kalau kalian mendapatkan ikan yang nguncup, mentalnya down ataupun dikacain, biasanya itu ikannya malah miring-miring ya. Seperti gagal mental gitu, dia miring-miring gitu ya. Pasti kalian tahu kalau kalian punya ikan yang seperti itu. Itu lebih baik ikannya jangan dikacain guys ya. Ya, aku kan sudah pernah bilang ke kalian, untuk kesehatan ikan itu kalau kalian mau pelihara ikan, yang paling penting kalian jaga kualitas airnya dulu ya. Jadi kenapa ikan kalian kuncup atau mentalnya down, itu kalian harus tahu parameter air di tempat kalian ini sudah cocok atau sudah bagus belum. Kalau belum bagus ya dikasih ketapang. Ketapang pun itu sudah pernah saya videokan guys ya. Dulu saya pernah bikin video cara membuat air ketapang ya. Nanti tak kasih lagi di sini ya. Kalian cari aja di video saya guys. Jadi ketapang itu tidak semuanya itu higienis guys ya. Apalagi kalau kalian itu ngambilnya ketapang yang dari jatuh dari pohon yang berserakan di jalan ya. Itu bakterinya banyak banget ya. Itu biasanya tidak bisa langsung dipakai ya. Harus dicuci dulu di rumah ya. Sampai di rumah dicuci dulu, habis itu dijemur lagi ya.
dijemur lagi sampai benar-benar kering, terus dicuci lagi ya, dijemur lagi, baru bisa dipakai ke tank kalian guys. Karena daun ketapang itu taninya bagus untuk celana, tapi kalian juga harus tahu itu higienis atau kotor ya. Kalau sampai jatuh-jatuh di jalan itu banyak sekali bakteri, debu atau kotoran itu ataupun amonia ya bisa menempel di daun tersebut guys. Makanya kalau mau cari yang aman, belilah ketapang laut yang sudah diolah ya, yang sudah dijual di online shop. Itu pun saya kalau membeli ketapang yang sudah olahan yang dijual di online shop, selalu saya campurin obat ikan ya, entah itu Argiflavin ataupun pomade ataupun Melavik guys. Saya campurin lagi di ekstrak ketapang saya ya. Karena apa? Karena memang saya tidak percaya bahwa ekstrak ketapang itu higienis atau bersih, bebas dari kuman. Makanya antisipasinya saya mencampurkan obat ikan guys ya. Jadi untuk cara pembuatan air ketapang, nanti kalian langsung tonton aja di video yang sudah saya kasih tadi ya. Tinggal scroll ke bawah aja. Di awal-awal saya bikin video YouTube guys. Kalau nggak salah itu di video kedua saya guys ya. Video kedua saya. Seingat saya sih begitu guys ya, kurang lebihnya. Lalu bagi kalian jika mau main aman lagi, bisa juga memakai ketapang yang sudah jatuh berserakan di jalan ya. Itu kalian ambil, setelah kalian cuci, kalian jemur, terus kalian rebus ya. Kalau direbus itu kumannya pasti mati guys ya. Digodok gitu ya, dipanci. Tapi tidak bisa langsung digunakan guys. Karena apa? Namanya kamu merebus air ya guys ya. Kita kalau zaman dulu belum adanya aqua, orang tua kita kan merebus air PDAM ya, ataupun air sumur itu direbus kembali sampai mendidih ya. Habis itu baru bisa dibuat minum oleh manusia ya guys ya. Gunanya merebus air apa? Yaitu supaya bakterinya semuanya mati di titik didih ya, 100 derajat Celcius ataupun lebih dari 100 derajat Celcius. Itu berharap kumannya mati. Setelah kumannya mati, otomatis air tersebut itu menjadi jernih, bisa kita minum guys, kalau zaman dulu ya guys ya. Nah begitu pula air ketapang, jika kalian rebus sampai mendidih, otomatis kan pH-nya naik guys ya. Namanya air mendidih jernih ya, itu dipanasin sampai lebih dari 100 ataupun 100 derajat Celcius, karena air itu akan mendidih bergelembung di suhu 100 derajat Celcius guys ya. Otomatis itu pH-nya harusnya kena air ketapang itu dia harusnya turun, dia malah naik. Nah otomatis jika kalian merebus daun ketapang itu jangan langsung dimasukkan ke dalam tank. Itu saran saya guys. Minimal diendapkan 3-5 hari guys. Diendapin dulu ya, supaya airnya tidak panas, dia sudah ngendap dulu semua kotoran dan sari-sari dari ketapang tersebut ya. Sampai 3 hari sampai 5 hari baru kalian saring ya, baru kalian pakai ketapang tersebut karena sudah higienis ya. Itu salah satu penjelasan saya untuk memakai ekstrak ketapang ya guys ya. Kurang lebih begitu. Lalu bagi ikan yang nguncup, berarti dia banyak faktor guys ya. Ikan yang nguncup karena sakit, kalian harus teliti, dilihat badannya ini ada sakit enggak, ada WS-nya enggak, ada jamurnya enggak ya, ada jamur kapasnya enggak ya. Kalau jamur kapas tadi saya lupa menjelaskan guys. Kalau untuk kasus yang jamur kapas, biasanya ikan habis nabrak ya, kepalanya bocel, terus kualitas airnya kurang bagus, akhirnya dia tumbuh jamur seperti kapas. Itu ikannya harus dievakuasi, diangkat pakai jaring, lalu kita sediakan kain ya, ataupun kasa, perban, digosok guys ya. Digosok sampai kapasnya itu lepas, baru dikasih obat seperti Super Tetra, boleh diolesin di kepalanya ya, baru dimasukkan lagi ke air guys ya. Itu pengobatannya kalau jamur kapas tadi yang terlewat ya guys ya. Kurang lebih begitu. Lalu untuk fin yang kucup, itu terkadang ikannya ada yang sakit, dia nguncup, dia tidak settle karena airnya. Ada juga ikannya nguncup karena dia ini gagal mental guys ya, trauma ya. Entah kenapa trauma, karena ikan ini bisa trauma guys ya, ikan cana ini. Karena keseringan dibuat mainan sebelum waktunya, ataupun kelamaan di kaca ya. Namanya juga kaca guys ya. Kaca kalau disering-seringin dimainin pakai kaca terus, ikannya kan capek. Tapi yang bayangannya di dalam kaca ini kan tidak pernah capek guys ya. Akhirnya dia kalah mental. Kalah mental dia jadi nguncup ya. Jadi penakut.
Kalau kalian mendapatkan ikan yang bukan sakit tapi nguncup, gagal mental, ya jangan dimainkan terus pakai kaca, juga jangan dimainkan pakai tangan guys. Tetap pakai cara saya, dikasih makan aja yang banyak ya. Setelah makan yang banyak, nanti dipuasain 2 hari, dikasih makan lagi yang banyak. Di treatment selama 1 minggu sampai 1 bulan, pasti hasilnya akan membaik guys ya. Tapi kalian kalau sudah tahu ikannya nguncup, kalian gedor-gedor terus ya, makin takut guys ya. Karena ikan itu kecil, melihat kita itu besar guys ya. Jadi mentalnya itu terganggu bagi ikan yang nguncup ya, tapi tidak sakit itu ya. Tapi kalau bagi ikan yang nguncup tapi sakit, ya kalian obatin aja dulu guys ya. Tapi tetap kalian harus tahu ikan nguncup ini karena apa ya. Karena juga airnya ini kurang bagus ya, parameternya bisa juga dia nguncup guys ya. Parameter airnya kurang bagus. Jadi sebagai owner, kalian mau nanya ke saya, ikan saya nguncup kenapa kok? Ya saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa melihat langsung ya ikannya di rumah kalian. Kalian sebagai pemilik atau ownernya yang harus lebih teliti ya. Ikan saya ini nguncup kenapa? Karena trauma, karena takut, ataupun karena sakit ya. Kurang lebih begitu penjelasan saya. Saya harap video singkat ini bisa bermanfaat untuk membantu mengobati ikan kalian yang sakit, ataupun bisa melatih mental ikan kalian di rumah yang ikannya nguncup ya. Sementara itu ya guys, tetap tunggu video saya selanjutnya. Oke, bye-bye. Para depois joga na minha cara e faz.